membahas petani perkotaan, tahapan menjadi petani bagi pemula. Mari kita simak videonya. Baiklah, adapun pendahuluannya, yaitu saat ini lahan pertanian semakin sempit karena adanya pembangunan besar-besaran sehingga banyak bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Kita bisa bergerak dalam skala kecil, yaitu dengan cara memanfaatkan lahan sempit dengan semaksimal mungkin sehingga kebutuhan pangan bisa tercukupi. Oke, adapun keuntungan dari bertani sendiri, yang pertama itu menghasilkan makanan yang sehat dan berkualitas untuk konsumsi pribadi dan keluarga kalian, di mana melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama itu nutrisi. Makanan yang ditanam sendiri biasanya lebih segar dan kaya nutrisi. Sayuran dan buah yang dipetik langsung dari kebun memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih tinggi dibandingkan produk yang disimpan lama. Yang kedua itu kualitas. Dengan mengontrol proses penanaman, petani dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan bebas dari bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan pengawet, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Adapun keberagaman pangan, di mana menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan membantu memastikan variasi dalam diet keluarga. Yang penting untuk kesehatan optimal, adapun rasa dan kesegaran. Makanan yang dipanen segar memiliki rasa yang lebih baik. Keluarga dapat menikmati cita rasa asli dari hasil pertanian tanpa proses pengolahan yang merusak. Selanjutnya ada keterlibatan dalam proses. Keluarga yang terlibat dalam menanam makanan sendiri dapat lebih menghargai proses pertanian dan pentingnya makanan sehat yang mendorong gaya hidup sehat. Nah, selanjutnya itu kita bisa baca sendiri, yaitu dapat mengurangi biaya pembelian makanan, yang dimana kita bisa berhemat langsung dengan menanam sendiri sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya. Petani atau keluarga dapat mengurangi pengeluaran bulanan untuk belanja makanan. Ini sangat berarti, terutama jika memproduksi sejumlah besar makanan. Adapun musiman, jadi banyak tanaman dapat dipanen beberapa kali dalam setahun, yang berarti sumber makanan yang terus-menerus tanpa biaya tambahan. Ini mengurangi kebutuhan untuk beli makanan di pasar, terutama di musim tertentu. Adapun pengurangan biaya transportasi, dengan mengandalkan hasil pertanian sendiri, keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk membeli makanan dari toko atau pasar, yang juga dapat berkontribusi pada penghematan. Ada juga nih bahan pangan berlimpah. Jadi saat panen melimpah, hasil pertanian dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisa produk dapat diawetkan atau disimpan untuk penggunaan di masa mendatang untuk mengurangi kebutuhan belanja. Jadi, secara keseluruhan, bertani tidak hanya dapat menyediakan akses terhadap makanan yang lebih sehat dan berkualitas, tetapi juga membawa keuntungan finansial yang signifikan bagi petani dan keluarga. Selanjutnya yang ketiga itu ada mengurangi ketergantungan. Jadi, meningkatkan ketergantungan melalui bertani dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu diversifikasi tanaman. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat memanfaatkan berbagai pasar dan mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan satu jenis tanaman. Selanjutnya, penjualan hasil. Jadi, petani dapat menjual hasil panen ke pasar lokal, supermarket, atau melalui saluran langsung seperti pasar petani yang sering memberikan harga yang lebih baik dibandingkan penjualan grosir. Selanjutnya, produk olahan. Mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah seperti selai,
jus, atau makanan siap saji dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Selanjutnya pertanian organik. Jadi permintaan terhadap produk organik terus meningkat, memungkinkan petani untuk menjual hasilnya dengan harga premium sehingga meningkatkan pendapatan. Selanjutnya juga ada pertanian berkelanjutan. Mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dapat menarik konsumen yang peduli lingkungan, meningkatkan nilai jual produk. Yang keempat itu meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir itu menambah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah tadi keuntungan-keuntungan dari bertani. Jadi kalian masih mau atau kalian mau mencoba bertani? Jenis-jenis pertanian yang akan digunakan yaitu hidroponik. Karena ruang yang digunakan terbatas, maka pemilihan metode tanam yang dipilih sebaiknya secara hidroponik. Dalam pertanian hidroponik, tanaman tumbuh tanpa menggunakan tanah. Mereka diberi nutrisi melalui larutan air yang kaya akan nutrisi. Adapun penjelasan dari hidroponik. Hidroponik adalah metode bercocok tanam yang menggunakan air sebagai media pertumbuhan, menggantikan tanam tradisional. Dalam sistem hidroponik, tanaman mendapatkan nutrisi langsung dari larutan nutrisi yang terlarut dalam air, memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih efisien. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari hidroponik. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang harus dipersiapkan untuk tanaman hidroponik. Yang pertama itu media tanam. Jadi pilih media yang sesuai seperti batu abu, serat kelapa, arang, atau rock wool. Pastikan media bersih dan bebas dari kontaminasi. Itu ada net pot atau wadah atau sistem tanam. Sediakan wadah untuk menampung tanaman dan larutan nutrisi. Pastikan pot memiliki drainase yang baik jika diperlukan. Yang ketiga itu ada instalasi hidroponik. Nah, yang keempat ada benih tanam. Yang terakhir ada nutrisi. Siapkan larutan nutrisi yang sesuai untuk tanaman yang akan ditanam dan dapatkan pupuk hidroponik yang mengandung semua nutrisi esensial. Itulah tadi hal-hal yang harus disiapkan untuk tanaman hidroponik. Nah, ini adalah contoh gambar dari tanaman hidroponik. Kalian bisa lihat ya, teman-teman. Jenis selanjutnya itu ada vertikultur. Pertanian vertikultur melibatkan pertumbuhan tanaman susunan vertikal, seringkali pada struktur seperti dinding atau tiang. Ini membantu menghemat ruang dan dapat digunakan dalam lingkungan perkotaan. Adapun hal-hal yang harus disiapkan untuk tanaman vertikultur. Yang pertama itu media tanam, yang kedua wadah paralon dan bambu, yang ketiga teknik penyiraman, yang keempat pupuk, dan yang terakhir pengendali OPT. Itulah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk tanaman vertikultur. Ini adalah gambar contoh dari tanaman vertikultur. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Contohnya itu seperti sawi dan tomat. Kalian pernah melihat orang yang menanam sawi bukan? Pasti orang yang menanam sawi menggunakan tanaman vertikultur. Baiklah teman-teman, dari penjelasan tanaman hidroponik dan vertikultur, kalian harus mencobanya di rumah ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Sekian dulu ya. Terima
jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.